Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, kawan-kawan channel Ngaji Kang Santri dimanapun berada, kembali kita akan melanjutkan untuk kajian Ma'badi Fikih Juz 3 yang sekarang akan melanjutkan untuk bab saum atau bab puasa. Kemarin sudah dijelaskan yaitu masalah niat puasa. Sekarang kita akan membahas yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Al-mufattiratu hiya, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Di sini dalam kitab ini yaitu ada 7. Yang pertama at-taqayyu'u amdan, yaitu muntah-muntah dengan sengaja. Dalam hal ini tentunya muntah yang disengaja atau sengaja mengeluarkan isi perut. Berbeda halnya ketika kita dalam satu perjalanan, mungkin naik bis atau mobil atau kendaraan yang lain, tiba-tiba kita mengalami mabuk, sudah kita tahan, ternyata mau nggak mau isi dalam perut keluar dengan sendirinya. Akhirnya muntah ini golongannya muntah yang tidak disengaja, maka hukumnya tidak bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yaitu wusulu ainin ilal jaufi min ahadil manafidi, yaitu masuknya sesuatu barang, makanan, minuman ke dalam tubuh, khususnya ke dalam perut, melalui salah satu jalan terus. Jalan terus di sini yaitu rongga yang terbuka, termasuk yaitu mulut, kemudian hidung, kuping, kubul, yaitu kelamin yang untuk kencing, kemudian dubur yaitu yang untuk buang air besar. Hal-hal ini menjadi jalan terus atau rongga terbuka masuknya sesuatu, misalnya makanan atau minuman. Tetapi beda halnya jika termasuk suntik tidak membatalkan puasa karena tidak melewati yaitu rongga terus atau jalan yang terbuka. Rongga yang terbuka, suntik termasuk yang terbaru yaitu vaksin. Vaksin ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang perlu diketahui yaitu termasuk obat tetes mata. Obat tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Sebagian ulama, terutama ulama NU itu menjelaskan bahwa tetes mata itu tidak membatalkan puasa karena tidak melewati rongga yang terbuka atau jalan terus. Walaupun terkadang ketika air mata diteteskan itu terkadang di tenggorokan terasa pahit, tapi itu hanya resapan, jadi tidak membatalkan puasa. Jadi tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Satu hal lagi yaitu tetesan obat untuk kuping yang sakit. Dalam hal ini apabila dia diteteskan ketika kupingnya itu tidak sakit, maka itu membatalkan puasa. Tetapi ketika kuping itu terasa sakit sekali dan sangat sakit, tidak bisa ditahan, dan menurut rekomendasi dokter itu harus diteteskan obat ke telinga dengan secukupnya untuk menahan sakit, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu menurut ulama dalam NU di sini, yaitu dalam keadaan darurat. Menurut kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, yaitu darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Makanya ketika ada kuping yang sudah sangat sakit, maka menurut rekomendasi dokter harus diteteskan mungkin sekali atau 2 kali untuk menahan sakit, maka ini dibolehkan. Tapi ingat, ini dalam keadaan yang sangat darurat. Kemudian yang ketiga yaitu jima. Jima itu bersetubuh dengan pasangan. Jima ini sangat dilarang atau sangat dianjurkan untuk tidak dijalani.
Sebab ketika dia itu bersetubuh dengan pasangan di siang hari, yaitu dari waktu fajar sampai subuh, dari waktu fajar sampai maghrib, ketika dia itu melakukan hubungan suami istri, maka dendanya atau kafaratnya itu sangat besar. Yang pertama yaitu harus memerdekakan budak yang muslim. Padahal zaman ini sudah tidak ada perbudakan. Sekarang sudah diganti dengan pekerja atau buruh. Apabila itu tidak bisa, maka ada opsi yang kedua yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh ada jeda atau kosong. Jadi misalnya sudah 1 bulan puasa kemudian libur 1 hari, maka harus diulang lagi hitungannya. Yang kedua ini juga sangat berat. Kemudian yang ketiga, apabila tidak kuat lagi, maka dendanya yaitu memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 orang miskin, yaitu 1 mud ukuran makanan pokok. Untuk ukuran 1 mud, fidyah 1 mud ini nanti akan dijelaskan pada bab fidyah. Makanya untuk jima ini sangat dianjurkan untuk dihindari. Kemudian yang keempat yaitu istimna atau bersenang-senang bermesraan. Yang dimaksud istimna ini, banyakkan ulama memberikan arti bahwa mengeluarkan air mani dengan jalan selain jima tadi. Berarti dengan menggunakan organ tubuh yang lain selain untuk jima. Hal ini tidak didenda, tidak ada kafaratnya, tetapi tetap harus mengqadha puasa. Puasanya batal, nanti mengqadha mengganti puasa pada bulan-bulan setelah Ramadan itu selesai. Kemudian yang kelima yaitu haid. Haid yaitu darah yang keluar dari alat kelamin wanita dalam keadaan sehat. Biasanya haid ini keluarnya setiap bulan, rata-rata 6 hari atau 7 hari. Jadi oleh wanita sehat dia akan mengeluarkan yang namanya darah haid secara rutin. Kemudian yang keenam yaitu nifas. Nifas itu yaitu keluarnya darah setelah melahirkan. Setelah melahirkan seorang wanita dia akan mengeluarkan darah selama rata-rata yang sering yaitu 40 hari. Jadi haid dan nifas itu harus mengqadha puasa pada lain hari, yaitu setelah selesai bulan Ramadan. Untuk sholatnya tidak perlu diganti, tapi untuk puasanya wajib qadha atau diganti. Kemudian yang ketujuh yaitu ar-ridatu, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi murtad itu tidak wajib puasa karena dia sudah keluar dari Islam, karena salah satu syarat dari puasa yaitu harus beragama Islam. Saya kira cukup sekian untuk bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya ulang, yang pertama yaitu muntah dengan sengaja, kemudian masuknya sesuatu melalui jalan yang terbuka, rongga yang terbuka, kemudian yang ketiga yaitu jima atau bersetubuh, kemudian yang keempat yaitu istimna, sengaja mengeluarkan air mani dengan organ selain bersetubuh. Ini saya tambah sedikit bahwa ketika dia air mani keluar dengan sendirinya, misalnya dia melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, kemudian keluar dengan sendirinya, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ataupun dia tidur di siang hari pada bulan Ramadan ini, kemudian dia mimpi basah, maka dia tidak membatalkan puasa, tetapi setelah bangun dia segera ketika mau sholat fardu dia harus mandi junub. Kemudian yang kelima yaitu haid dan nifas. Kemudian ar-ridatu yaitu murtad. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin pada kitab yang lebih besar akan lebih detail lagi penjelasannya, tetapi untuk kitab Mabhadi Fikih Juz 3 ini yang membatalkan puasa yaitu di sini ditulis yaitu 7 macam. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.